Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, bagaimana kabarnya? Tidak terasa kita sudah mau hampir masuk di penghujung bulan September, bulan yang ke-9. 3 bulan lagi kita akan menutup tahun 2020, mungkin tahun ini bukan tahun yang menggembirakan buat kita sekaliannya, tapi kalau dipikir-pikir lagi, kita ada sampai hari ini, kita masih diberikan kesehatan, itu adalah hal yang paling luar biasa harus kita syukuri. Dan di luar sana nampaknya pandemi ini masih akan berjalan, tapi kita sebagai orang-orang beriman, kita tetap harus mendoakan untuk para tenaga medis, buat orang-orang pemerintahan, mereka yang mengambil keputusan, biarlah pandemi ini juga tetap terus berakhir. Selain itu juga kita harus taat sama aturan dari pemerintah, kita pakai masker, jaga jarak, dan lain sebagainya. Selain membantu pemerintah, kita juga menolong untuk tidak menyebarkan virus apapun kepada orang lain. Mari kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau mengucap syukur buat semua berkat Tuhan. Mungkin saat ini sekeliling kita sedang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi yakin yang percaya bahwa segala sesuatu Tuhan ciptakan ada maksud dan tujuannya. Kita akan belajar satu pujian baru. Kita akan katakan, ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Dan kita tetap membuat hati kita untuk tetap bersyukur sama Tuhan apapun yang terjadi. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Sekelilingku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Bersyukur selalu. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Bersyukur Tuhan, ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku.
dengan ucapan syukur Tuhan. Kami naikkan sembah syukur kami kepadamu Tuhan. Kami tinggikan namamu Tuhan. Kami sembah Engkau Bapa. Kau Allah yang layak terima ucapan syukur kami Tuhan. Kau Allah yang layak kami tinggikan dan kami sembah Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya Bapa. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Allah yang kami sembah Tuhan. Kau Allah yang kami tinggikan Tuhan. Segala ucapan syukur kami panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Kami ada sampai hari ini itu semua karena berkat anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi semua berkat kasih-Mu, semua berkat penyertaan-Mu Tuhan. Buat jemaat yang ada di rumah sampai saat ini tetap bisa sehat, berdiri, melakukan aktivitasnya, itu semua juga karena berkat kasih-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Hari demi hari Tuhan, keadaan di luar sana mungkin belum membaik Tuhan. Tapi kami satu hal yakin dan percaya Tuhan, penyertaan-Mu selalu iya dan amin Bapa. Penyertaan-Mu gak pernah berubah Tuhan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Biarlah kami tetap taat dan setia Tuhan, dalam masa-masa ini Tuhan. Kami tetap teguh dalam iman kami tidak goyah, dan kami tetap mengadakan pengharapan kami padamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami pada hari ini. Kami mau memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Media boleh berubah, tetapi biarlah semangat dan iman kami tetap berharap padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Bapa Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian ini di rumah, mari kita angkat pujian, kita mau katakan hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan gunung batuku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Katakan sama-sama, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan.
setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan sebagai ini firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kita. Kita mau ke satu pujian, kita mau katakan berkat kemurahan-Mu, aku ada sampai hari ini, semua karena kasih-Nya Tuhan. Kehidupanku dengan murahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tiba saatnya kami untuk mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau memberkati mulut dan lidah hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang disampaikan dan diperkatakan hamba-Mu menjadi berkat buat kami yang mendengarkan Tuhan. Di dalam nama Bapa Tuhan Yesus Kristus, kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Berkat kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan yang tiada terhenti dalam hidup kami boleh ada sebagaimana ada hari ini dalam keadaan sehat. Berkat kebaikan-Mu pula kami bisa tetap berpegang teguh mengiring-Mu Tuhan. Berkat kebaikan dan kemurahan-Mu juga pada hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengar sebagian firman-Mu. Sebab itu pakailah kami semua untuk bisa memahami firman-Mu dengan baik, bahkan dianugerahkan kemampuan luar biasa
untuk menerapkan dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa kepadamu Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema pemberitaan firman Tuhan pada hari ini adalah buah roh sukacita. Tema tersebut bersumber dari Filipi 4 ayat yang keempat. Untuk itu saya akan membacakan untuk jemaat yang dikasihi Tuhan. Filipi 4 ayat yang keempat, demikian bunyinya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lupa kerap kali terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Lupa minum obat, lupa mengunci pintu, lupa memadamkan lampu dan AC, lupa isi khotbah minggu lalu, dan lain-lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ungkapan sekali lagi kukatakan bersukacitalah dari Rasul Paulus yang terdapat dalam Filipi 4 ayat 4 sebenarnya bermaksud mengingatkan jemaat di Filipi agar tidak lupa bersukacita. Ungkapan tersebut demikian penting dan berarti karena banyak orang mudah lupa untuk bersukacita. Jemaat di Filipi yang sedang mengalami penganiayaan pada waktu itu diberi nasihat dan diingatkan oleh Rasul Paulus agar bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dengan demikian, saat dalam keadaan susah dan menderita, jemaat di Filipi diingatkan untuk tidak lupa bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Tidak perlu menunggu memiliki uang banyak atau kedudukan yang tinggi. Setelah itu bersukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nasihat bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan diberikan secara tertulis oleh Rasul Paulus pada saat ia sedang di penjara di Roma. Pada saat ia sedang menderita di penjara, Rasul Paulus mampu menasehatkan dan mengingatkan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Betapa hebatnya Rasul Paulus, karena lazimnya orang yang dalam keadaan senang yang bisa memberi nasihat dan mengingatkan seperti itu. Jemaat di Filipi disuruh bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Nasihat ini menimbulkan paling sedikit 4 pertanyaan. Pertama, apa itu sukacita? Kedua, apakah orang percaya tidak boleh berduka cita meskipun sekejap untuk hal-hal yang memang siogianya kita berduka cita? Ketiga, bila mana sukacita timbul dalam kehidupan orang percaya? Keempat, sukacita muncul karena apa? 4 pertanyaan ini akan dijawab dalam uraian berikut ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sukacita adalah perasaan gembira, senang, dan puas. Bukan hanya perasaan girang. Baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, sukacita tetap merupakan ciri khas orang percaya sebagai perseorangan maupun ciri gereja secara umum. Sukacita ialah kualitas atau watak dan bukan melulu perasaan hati yang didasarkan pada Allah sendiri dan memang berasal dari Dia.
Itu bisa terlihat di Roma 15 ayat yang ke-13. Sukacita bisa saja paradoksal sebagai buah dari penderitaan, bahkan dari kepedihan duka cita karena Kristus. Rasul Paulus sendiri menegaskan bahwa ia sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersukacita. Itu terdapat di 2 Korintus 6 ayat yang ke-10. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang percaya disarankan selalu bersukacita. Namun itu bukan berarti orang percaya diharamkan berduka cita, walaupun sejenak untuk hal-hal yang memang seyogianya berduka cita. Di dunia ini ada masanya untuk kita bersuka cita, dan ada masanya hidup dirundung duka cita. Ada banyak faktor yang bisa buat kita merasa berduka. Semisal kehilangan orang yang kita kasihi dan sayangi, kehilangan pekerjaan, rumah kita terbakar dan lain-lain. Melarang orang percaya berduka cita meski sesaat untuk hal-hal yang memang siogianya kita berduka cita adalah tidak manusiawi dan tidak mungkin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sukacita timbul dalam kehidupan orang percaya tak kala orang percaya menghadap Allah. Itu tertulis dalam Mazmur 43 ayat yang keempat. Ketika orang percaya datang menjumpai Allah, muncul sukacita dalam kehidupan orang percaya. Di hadapan Allah ada sukacita berlimpah-limpah. Itu dikemukakan dalam Mazmur 16 ayat yang ke-11. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sukacita timbul dalam kehidupan orang percaya ketika orang percaya hidup tiap-tiap hari bersama Tuhan Yesus dan menuruti perintahnya. Itu tertulis di Yohanes 15 ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Saya hendak bacakan Yohanes 15 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Yohanes 15 ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Tak kala orang percaya tinggal di dalam kasihnya, muncul sukacita dalam kehidupan orang percaya. Sukacita timbul dalam kehidupan orang percaya karena segala perkara mulia telah dilakukan Tuhan Yesus. Itu tertulis dalam Lukas 13 ayat yang ke-17. Tuhan Yesus senantiasa mengasihi, melindungi, dan menolong kita. Ia selalu memberi yang terbaik kepada kita. Sukacita muncul dalam kehidupan orang percaya karena nama kita ada terdaftar di sorga. Itu terdapat dalam Lukas 10 ayat 20. Sukacita timbul dalam kehidupan orang percaya bukan karena roh-roh jahat itu takluk kepada kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sukacita timbul dalam kehidupan orang percaya karena Tuhan telah pergi kepada Bapa. Itu tertulis dalam Yohanes 14 ayat yang ke-28. Tuhan Yesus telah pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat
bagi kita di sorga. Sukacita adalah buah roh, oleh sebab itu sukacita timbul dalam kehidupan orang percaya. Tak kala orang percaya bersedia dipimpin Roh Kudus. Dengan kata lain, sukacita merupakan buah dari dipimpin Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat kita sedang susah dan menderita, Rasul Paulus mengingatkan dan menasihatkan kita agar tidak lupa selalu bersukacita. Ia berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Buat firman Tuhan. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Inilah doa kami Tuhan, agar kami selalu berada bersama-sama-Mu setiap hari, mengikuti-Mu Tuhan, lakukan setiap perintah-Mu, selalu dipimpin juga oleh Roh Kudus, agar kami senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Karena tinggal bersama-Mu Tuhan, karena hidup bersama-Mu, karena selalu dipimpin oleh Roh Kudus, sukacita dapat muncul dalam kehidupan kami. Sebab itu kami tidak mau lupa, tidak mau abai, tidak mau kehilangan sukacita, karena kami tidak hidup bersama-Mu Tuhan, karena kami tidak mengikuti perintah-Mu, karena kami tidak mau dipimpin Roh Kudus-Mu. Siang hari ini kami kembali menyerahkan seluruh hidup kami agar selalu bersama-Mu Tuhan, selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Demi nama Yesus kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Amin. Kita tiba di penghujung acara ibadah kita pada minggu hari ini. Kita akan menutup ibadah kita. Kita akan pujian Bila Engkau Tak Bersamaku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak
kehidupan kami Tuhan selalu berjalan bersama-Mu. Bahkan kami tidak mau melangkah tanpa pernah pimpinan-Mu Tuhan. Tanpa pernah berjalan bersama-Mu. Hamba kembali menyerahkan seluruh kehidupan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tangan yang penuh dengan belas kasih, tangan yang selalu berkenan memimpin perjalanan kehidupan bangsa kami. Kiranya Engkau memakai pemerintah kami dari yang tertinggi hingga terendah. Engkau memampukan mereka untuk mengambil kebijakan, untuk membuat ketentuan peraturan demi menuntaskan wabah yang terus berkecamuk di seluruh dunia, bahkan di bangsa kami. Tuhan, Engkau memberikan kesatuan hati agar setiap kebijakan dapat dilakukan dengan sepenuh hati, dengan bekerja sama seluruh pihak. Kau juga menolong bangsa kami dalam rangka menemukan vaksin. Engkau juga menolong bangsa kami menemukan dan mengobati orang-orang yang terkena virus corona. Tuhan, Engkau juga menolong tenaga medis, tenaga kesehatan. Kiranya selain Engkau menolong mereka untuk memiliki daya tahan tubuh yang begitu tinggi, Engkau memakai mereka untuk mengobati para pasien yang menderita virus corona. Engkau menolong juga lingkungan keluarganya untuk bisa menopang mereka saat menunaikan tugas bekerja menangani pasien demi pasien. Tuhan, kami menyerahkan juga setiap dampak yang muncul dari wabah corona ini. Pinta kami agar dampak yang sifatnya negatif tersebut Engkau ubah untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami. Tuhan, secara khusus hamba juga menyerahkan setiap jemaat-Mu di tempat ini, satu demi satu yang merupakan milik-Mu. Engkau terus berjalan bersama mereka. Engkau terus ada bersama mereka, sehingga dalam segala keadaan apapun mereka dapat melewatinya bersama-Mu Tuhan. Mereka berada dalam kemenangan karena tuntunan-Mu Tuhan, karena penyertaan-Mu. Engkau memberkati tiap rumah tangga jemaat-Mu di tempat ini. Engkau menolong kehidupan ekonomi mereka. Engkau menolong usaha yang mereka kerjakan, menolong tiap pekerjaan yang mereka lakukan. Kau menolong juga setiap persoalan yang ada dalam kehidupan mereka. Satu persatu Engkau memberikan jalan keluar sehingga mereka diberi kemenangan. Kami juga berdoa untuk Pak Toto, untuk Oma Tekwong dan jemaat lain yang berada dalam kondisi fisik tidak terlampau baik. Kiranya Engkau memberikan pemulihan. Engkau menopang kehidupan keluarga mereka sehingga mereka selalu kuat, bersukacita dalam Tuhan. Hamba menyerahkan semua persoalan yang juga muncul dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan, Kau tahu beban hidup mereka. Kau amat mengasihi mereka. Sehingga Engkau tidak akan membiarkan mereka berada dalam keputusasaan. Engkau ganti dengan sukacita. Sekarang hamba mohonkan berkat secara khusus untuk jemaat-Mu di tempat ini. Jemaat, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Doa berkat ini hamba mohonkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kami dari hari ini hingga kedatanganmu yang kedua kali. Amin.